Baptisan boleh disimpulkan adalah tanda atau meterai janji Allah untuk pengampunan yang sudah kita terima. Baptisan dengan air itu melambangkan bagaimana Allah menyucikan kita manusia yang berdosa melalui pengorbanan darahnya yang mulia. Baptisan juga melambangkan bagaimana kita harus mati dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Lalu kita bangkit bersama dengan Kristus, meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. John Calvin pernah berkata bahwa baptisan adalah tanda awal dengannya kita diterima dalam persekutuan gereja. Bahwa dengan baptisan kita dicangkokkan di dalam Kristus, kita disebut atau kita boleh dianggap sebagai anak Allah atau putra Allah. Jadi baptisan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Hari ini di dalam seri khotbah katekismus saya akan bicara khusus tentang baptisan anak. Suatu ketika di sudut sebuah rumah sakit, di dalam poli anak, saya menyaksikan seorang ibu dengan didampingi suami sedang menggendong anaknya yang sakit. Lalu ibu itu berkata begini, kalau bisa sakitnya itu ditimpakan kepadaku, jangan kepada anakku yang masih kecil ini. Melihat ungkapan kasih seperti ini adalah seperti gambaran ungkapan kasih Allah kepada anak-anak kita. Memandang soal baptisan anak, memang ada dua pandangan yang besar. Pandangan yang pertama adalah anak tidak usah dan tidak perlu dibaptis dulu. Pandangan ini mengatakan bahwa anak belum mengerti tentang iman. Pandangan ini hendak mengatakan bahwa anak belum memahami soal baptisan. Jadi anak tidak perlu dibaptis. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang mengatakan bahwa anak harus dibaptis. Dan kita sebagai gereja Tuhan yang sudah berjalan bertahun-tahun, kita mengikuti sejarah gereja, kita mengambil jalan bahwa kita menyetujui baptisan anak. Yang menjadi pertanyaan buat kita para orang tua adalah, hari ini izinkan saya mengingatkan kita kembali. Apakah ketika kita membaptis anak, pemahaman kita itu hanya sebatas dari dulu anak ya dibaptis gitu. Gereja kita dulu, mungkin Bapak Ibu dari non GKT juga ada tradisi baptisan. Maka anakmu yang lahir dibaptis. Apakah sebatas itu? Hari ini kita akan merenungkan dari apa yang dikatakan oleh Katekismus Heidelberg, pertanyaan 74. Saya akan bertanya, jemaat akan menjawab. Apakah anak-anak juga harus dibaptis? Lanjut, oleh karena itu, sama-sama, hal ini 1, 2, 3. Dalam perjanjian lama dengan sunat dan kemudian diganti dengan baptisan dalam perjanjian baru. Pertanyaannya singkat tetapi penjelasannya panjang. Artinya apa? Dia Katekismus ini hendak menjelaskan secara terperinci. Hari ini kita setuju dengan baptisan anak. Kita akan melihat dasar Alkitabiah
Di dalam perjanjian lama, kita melihat di dalam Kejadian 17 ayat 7, berbunyi demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Melalui firman Tuhan ini Allah berjanji kepada umatnya yang waktu itu diwakili dengan Abraham, bahwa Abraham akan diberkati dengan perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah itu ditandai dengan apa? Kalau kita maju lebih lanjut Kejadian 21 ayat 4, Abraham menyunatkan Ishak pada usia 8 hari. Ini adalah tanda perjanjian dengan Allah. Perjanjian di mana Allah mengasihi anak-anak dan Allah memerintahkan bahwa sunat adalah tanda perjanjian dengan Allah. Sunat, tanda mereka itu diikat menjadi anak-anak Allah. Bahkan di dalam pemahaman reformasi meyakini bahwa anak dalam keluarga orang percaya terhisap dalam perjanjian kita dengan Allah. Kalau kita lihat sebuah diagram, kita lihat sedikit ya perbandingannya supaya kita tahu kalau perjanjian lama itu sebelum Kristus, tentunya perjanjian baru setelah Kristus. Tanda baptisan itu ditandai, tanda perjanjian itu ditandai dengan sunat. Di dalam perjanjian baru dengan baptisan. Kalau sunat itu sifatnya sementara, kalau baptisan itu sifatnya kekal. Kalau perjanjian lama itu belum akil balik, belum percaya. Kalau perjanjian baru itu sudah akil balik, sudah ada di dalam Yesus. Kalau perjanjian lama itu terbatas untuk orang-orang Israel, terbatas untuk posisi mereka yang tinggal di tanah Kanaan. Kalau perjanjian baru itu orang Yahudi, juga orang Yunani, artinya non-Yahudi, begitu ya. Kalau perjanjian baru itu gereja yang tersebar di seluruh dunia, tidak sebatas Kanaan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah mengikat perjanjian di dalam perjanjian lama. Dan Allah juga mengikat perjanjian di dalam perjanjian baru. Kalau kita membandingkan tulisan di dalam perjanjian baru, kita membaca Kisah 2 ayat 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Coba diklikkan, Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini kurang keterangannya, ini diambil dari Kisah 2 ayat 39. Di dalam ayat 38 itu dikatakan janji apa yang diungkapkan di sini, yaitu janji pengampunan dosa dan kasih karunia Tuhan. Itu juga dikatakan di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Bahkan Yesus sendiri menegaskan di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16, Yesus marah. Lalu ngomong, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Biarkan anak-anak itu menerima janjiku. Biarkan anak-anak itu dibaptis. Jangan menghalang-halangi mereka. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa baptisan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Allah itu bukan hanya milik orang dewasa, tetapi kerajaan Allah itu adalah terbuka juga untuk anak-anak. Kerajaan Allah itu semacam pintu, dan baptisan ini adalah sebuah pintu yang menuju ke dalam pintu kerajaan Allah itu. Baptisan ini gambaran bagaimana Allah mengasihi umatnya, anak-anak. Oleh karena itu, Calvin juga berkata demikian. Saya harus banyak kutip Calvin ya, karena kita ini formulasinya dari John Calvin. Calvin berkata begini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menolak baptisan anak berarti mempertanyakan hikmat Allah dalam memberikan perjanjian sunat kepada anak-anak. Calvin mengomentari, kalau ada gereja atau orang tua yang menolak baptisan anak, berarti mempertanyakan hikmat Allah di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, hikmat Allah dinyatakan melalui sunat sebagai tanda perjanjian. Di dalam perjanjian baru, hikmat Allah dinyatakan
di dalam baptisan sebagai tanda perjanjian dengan Allah. Itu maksud Calvin. Jadi dengan demikian, di dalam PL dan di dalam PB tidak ada yang berbeda. Hanya yang membedakan itu adalah tanda perjanjian itu. Kalau di dalam perjanjian lama tandanya itu sunat, di dalam perjanjian baru tandanya itu adalah baptisan. Dengan demikian boleh saya katakan begini, perjanjian Allah dengan Abraham juga tidak pernah dibatalkan. Perjanjian Allah itu kekal. Perjanjian Allah dengan Abraham itu kekal. Tandanya saja yang berbeda. Di dalam perjanjian lama, tandanya sunat. Di dalam perjanjian baru, tandanya baptisan. Baptisan itu sangat penting. Baptisan itu seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Allah mengasihi anak-anak kita. Itu ditandai juga dengan pemahaman soal baptisan. Hari ini kita akan merenungkan. Kalau baptisan itu penting, maknanya itu apa buat kita hari ini? Maknanya itu apa? Yang pertama, baptisan itu mempunyai makna kita dapat memahami anugerah Allah. Kita tahu bahwa anugerah itu pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Keselamatan itu diberikan kepada Allah secara cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kasih anugerah Allah itu tidak dibatasi oleh usia. Hikmat Allah itu tak terselami. Keadilan Allah, kedaulatan Allah itu jangan dibatasi oleh hikmat manusia, tidak bisa. Oleh karena itu anak-anak juga wajib, anak-anak juga berhak menerima anugerah keselamatan dan itu dinyatakan melalui baptisan. Kisah 2 ayat 39. Anugerah pengampunan itu juga diterima oleh kamu dan anak-anakmu, keturunanmu. Yang tadi kita baca ya. Melalui baptisan ini jelas menunjukkan bahwa bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Ini makna baptisan sebagai anugerah Allah. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, mari kita menyadari ketika kita punya anak, punya satu pemikiran, anak perlu dibaptis karena dia terikat di dalam perjanjian dengan Allah. Anak akan menerima anugerah Allah juga. Maka yang lalu ada yang bertanya, Pak Pendeta, dia sudah melewati umur hampir mungkin 9-10 tahun. Apakah perlu dibaptis? Perlu. Karena orang tuanya bukan Kristen. Dia tidak mengerti. Tetapi anak-anaknya ikut sekolah minggu kita. Dan diizinkan dibaptis. Saya katakan perlu dibaptis. Karena mereka berhak menerima anugerah Allah. Yang kedua, melalui pelajaran baptisan yang sangat penting ini, kita akan memahami tanggung jawab orang tua, khususnya tanggung jawab iman. Allah itu mengasihi umatnya, Allah itu mengasihi anak-anaknya, dan itu dinyatakan melalui orang tua yang diberikan anak. Dan orang tua itu punya tanggung jawab untuk membawa anak-anaknya untuk hormat dan takut kepada Tuhan. Dan itu semuanya dapat kita lakukan, tanggung jawabnya itu dengan apa? Membawa mereka untuk dibaptis. Ini tanggung jawab orang tua. Baptisan setidaknya itu semacam gini, semacam kita ini memberikan peringatan kepada anak-anak kita. Semacam kita memberikan rambu-rambu. Misalnya begini, kamu kok malas sekolah minggu? Ingat lo Nyo ya, ingat lo Nak ya, ingat yo Dek ya, kamu sudah dibaptis. Begitu, ya. Saya kalau masih ingat, ya, saya masih nyimpen foto saya dibaptis. Saya ini dibaptis oleh Pak Abednego Budi Raharjo, pendeta tua yang lama, katanya dulu yang merintis ini, pendeta Abednego. Kalau ngomong pelat gitu, wah gitu ya, orangnya gitu. Saya masih ingat itu. Dan kalau saya ingat itu, saya ingat waktu itu saya belum Kristen. Dan saya selalu diingatkan kembali. Anak-anak kita, tanggung jawab kita. Jadi baptis itu bukan hanya ikut-ikutan.
anaknya itu dibaptis, kita ya dibaptis, bukan hanya itu. Tetapi itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Untuk membawa anak-anak kita ke hadapan Tuhan. Yang ketiga, baptisan itu kita memahami tentang sebuah yang dinamakan penghiburan Allah. Baptisan itu tanda janji keselamatan. Maka ketika dibaptis, orang tua itu menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Inilah anakmu Tuhan, aku kembalikan kepadamu. Dia akan mewarisi keselamatan yang sudah aku terima. Ini menghibur kita. Kita sebagai orang tua tidak hanya, kamu sudah tak sekolahkan sampai perguruan tinggi. Itu bangga, bukan hanya itu. Kita membawa anak kita ke hadapan Tuhan untuk dibaptis, itu tanda penghiburan. Karena ada janji keselamatan buat anak-anak kita. Anak-anak kita dikuduskan di dalam kasih Yesus Kristus. Yang tanpa batas, yang hikmatnya itu kita tidak tahu. Contoh, bukankah kita tidak ngerti kalau anak-anak kita itu kapan meninggal dunia, betul ya? Betul apa tidak? Jangan kita berpikir anak kita nanti sampai tua, sampai bisa menikah. Jangan. Umur orang itu tidak ada yang tahu. Umur anak itu tidak ada yang tahu. Maka kalau anak itu meninggal dunia ketika masih bayi, masih anak-anak, kalau anak itu sudah dibaptis, setidaknya itu memberikan penghiburan buat kita. Oh, anakku sudah menerima janji keselamatan di dalam Tuhan. Ini penghiburan. Ya, saya juga tidak mengharapkan anak-anak kita meninggal masih muda, tidak. Atau masih anak-anak, tidak. Tetapi baptisan anak itu menghibur kita sebagai orang tua. Bahwa anak-anak ini sudah mewarisi janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan itu melegakan kita. Itu membuat hati kita bersuka cita. Oleh karena itu, ada tradisi-tradisi tertentu. Kalau sudah membaptis anak, itu mereka pesta. Betul ya? Betul ya? Ya? Ya. Dulu ya, adalah di sini maupun di Surabaya itu saya punya satu suku ya. Anaknya itu 5. 4 perempuan, 1 laki. Jadi kebetulan saya yang baptis itu. Kalau sudah baptis saya sudah ngomong sama semua ya, engko lah diundang makan lah. Betul diundang makan. Walaupun mungkin hanya pecel sama peyek gitu ya, atau sama lodeh gitu, kita diundang ke rumahnya makan. Anaknya 1, anaknya kedua diundang lagi, anaknya ketiga diundang lagi. Ini kok udah habis uangnya ya. Ini tradisi kita semacam pesta, perayaan. Gitu ya. Orang tuanya bangga. Anaknya sudah dibaptis, ini penghiburan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Anak kita itu titipan Tuhan. Kita tidak tahu anak kita mau dititipkan sampai umur berapa. Mungkin ada yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Kita tidak tahu. Kita jangan ikut, nanti aja nunggu dia mengerti umur 16. Dikatekesasi dulu, tidak usah. Sekarang inilah seharusnya. Kalau kita punya anak, kita pikirkan bahwa anak itu adalah anak yang mewarisi anugerah Tuhan. Tangan Tuhan terbuka, kasih Tuhan terbuka. Anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, di mana kita harus membawa anak kita untuk mewarisi iman yang kita miliki. Anak itu juga penghiburan buat kita. Jangan hanya penghiburan ketika dia sukses saja, tetapi ketika dia sudah dibaptis anak, itu sebuah penghiburan yang nilainya itu luar biasa. Apakah ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang jahat? Tidak. Apakah ada orang tua yang membuang anaknya kalau anaknya otaknya bodoh? Tidak. Apakah ada orang tua yang bangga kalau anaknya berhasil?
Pasti ada. Mereka akan foto, upload anaknya di status Facebook, Instagram, Twitter. Bagaimana sesungguhnya yang akan saudara lakukan jika memiliki anak yang menurut orang lain, yang menurut gurunya, yang menurut teman-temannya dianggap bodoh? Gimana perasaan kita? Kalau menurut orang lain, menurut guru, menurut teman-temannya, anakmu ini bodoh. Bagaimana sikap kita? Di sebuah kota di Milan, Ohio, Amerika Serikat, ada seorang anak yang dilahirkan baru umur 4 tahun, dia baru bisa bicara. Ketika dia bisa mulai bicara, dia ngomongnya itu kacau, ya, ngomongnya ngalor ngidul, pokoknya wis ngomong. Lalu dimasukkan di sekolah, ternyata di sekolah itu sering bikin ulah, diolok-olok temannya. Gurunya juga nggak seneng, karena sering bertanya-tanya aneh-aneh begitu ya. Pertanyaan yang belum waktunya dia tanyakan sehingga mengacau kelas. Sehingga anak ini dianggap tidak mampu di dalam pelajaran. Anak ini menjadi bulan-bulanan atau bully. Anak ini akhirnya nilai pelajarannya buruk. Para guru ingin menghukumnya dan ingin mengeluarkan dari sekolah itu. Bagaimana sikap orang tuanya? Apakah orang tuanya menghukum? Tidak. Apakah orang tuanya menghina? Tidak. Apakah orang tuanya menyesal kalau punya anak demikian? Dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau lahirkan anak itu seperti itu? Ternyata tidak. Anak itu akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dan ibunya mendidik dia dengan baik. Seperti kasih Allah. Mendidik dengan baik. Dan anak itu tumbuh menjadi seorang yang luar biasa. Yang bisa membuat seluruh dunia ini bercahaya. Dia adalah Thomas Alva Edison. Apakah anak ini saudaranya Edison Rasubala? Tidak tahu juga ya, tidak tahu. Tidak tahu. Tapi yang jelas, anak ini menjadi luar biasa. 1093 hak paten di Amerika dia punya. 2332 hak paten di seluruh dunia dia miliki. Menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu, anak adalah titipan Tuhan, syukurilah. Tanggung jawab kita itu apa? Ingat, anak itu juga berhak untuk anugerah keselamatan. Bawalah dia untuk dibaptis. Anak itu juga harus bertumbuh menjadi anak yang hormat kepada Allah. Itu tanggung jawab kita. Anak itu juga perlu mengalami janji keselamatan. Karena hal itu akan menghibur kita. Tidak ada kebahagiaan yang terbesar dari orang tua. Kecuali melihat anak-anak mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya baptisan anak ini mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi gereja dan orang tua yang memperhatikan pelayanan dan pendidikan anak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, supaya kebenaran praktis tentang baptisan anak ini mendorong kami, Bapa, untuk menjadi orang tua yang menjaga anak kami, supaya anak kami berbeda dengan anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Anak-anak yang mengenal, berjumpa dengan Yesus Kristus, itu adalah tanggung jawab kami. Anak-anak kami yang akhirnya mengambil satu keputusan, mengikut Yesus, menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, itu juga tanggung jawab kami. Biarlah
anak-anak yang sudah Tuhan hadirkan di dalam keluarga kami, di dalam hidup kami. Itu membuat kami menjadi orang tua yang memiliki hati seperti hati Allah Bapa di surga. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berseru. Amin.